Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali dalam program Mimbar Pengharapan, satu program kebaktian khusus melalui pembacaan serta pendengaran firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, Alkitab mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menyelidiki kebenarannya pada setiap hari. Kita akan mulakan mimbar pengharapan kita pada hari ini dengan sebuah lagu istimewa. Pada hari ini kita akan mendengar satu khotbah yang akan disampaikan oleh Saudara Golden Gado yang bertajuk Yang Digendong Berciciran. Semoga kita semua akan diberkati melalui perkongsian firman Tuhan ini. Shalom, selamat bertemu kembali di Mimbar Pengharapan hari ini. Saya adalah antara orang yang paling kerap kehilangan sesuatu. Dan yang paling kerap hilang ialah sesuatu yang paling kerap saya guna. 3 benda yang paling kerap saya cari ialah kunci kereta, dompet, dan cermin mata. Kadang-kala saya berputar-putar mencari cermin mata saya. Cari, sedang memakainya. Dompet, adakah patut istri saya yang saya tanya di mana dompet saya? Kadang-kala 2-3 kali saya keluar masuk rumah mencari kunci kereta. Sedar sedang sakut di tali pinggang. Kehilangan benda kecil seperti ini kadangkala buat kita porak-poranda juga sebentar. Kali ini izinkan saya menamakan tajuk perkongsian ini dengan frasa dari mutiara kata Melayu, yang dikendung berciciran. Ini adalah khotbah gitar semula. Semoga kali ini ia lebih berimpak untuk saya dan Anda. Dalam perkongsian idea ini saya akan coba menarik perhatian Anda kepada satu kisah hidup, kemudian rungkai sedikit fakta sekitar salah satu daripada watak utamanya. Kemudian di penghujungnya saya akan hidangkan idea utama sebagai penutup dan panggilan perkongsian ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan mendengar cerita yang tertulis dalam perjanjian lama. Oleh karena cerita ini syarat dengan pelajaran yang harus kami pelajari. Semoga Roh Suci Tuhan bersama setiap kami, termasuk saya, supaya cerita ini lebih membawa impak yang berkesan dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Watak utama dalam kisah ini tidak ada nama. Maksud saya, nama orangnya tidak disebut. Ini bukan juga hal pelik, sebab ada juga beberapa kisah dalam Alkitab
yang nama seseorang tidak dicatat. Sebagai contoh, pencuri yang disalib serentak dengan Yesus, tidak diuar-uarkan nama mereka. Nama kakak atau adik perempuan Kain dan Habel, kita tidak tahu. Istri Kain, kita tidak tahu. Apapun, dalam kisah ini yang saya tahu, dia ini seorang nabi Tuhan. Nabi yang hebat. Dengar teliti jalan cerita ini dan tangkap bukti kenapa saya anggap nabi ini hebat. Dalam 1 Raja-Raja pasal 20, bermula di ayat 35, nampak-nampaknya atas perintah Tuhan, nabi ini diantara sekelompok nabi menyuruh seseorang memukul dia. Tapi orang itu tidak mau. Lalu nabi itu berkata, karena kamu tidak mentaati perintah Tuhan, sewaktu beredar dari tempat ini, seekor singa akan membunuh kamu. Segera sesudah ia pergi dari situ, ia diterkam oleh seekor singa. Kemudian ayat ke-37, nabi itu pergi kepada orang lain dan berkata, pukullah saya. Maka orang itu memukulnya dan mencederakan dia sehingga dia luka, lebam, binjul. Ayat ke-38 setelah itu, nabi itu membalut mukanya dengan sepotong kain supaya tidak dikenali orang. Lalu ia pergi berdiri di tepi jalan untuk menunggu dan mengharap Raja Israel melintas di situ. Raja yang dimaksudkan ialah Raja Ahab. Alkitab menunjukkan Raja Ahab ini sebagai raja ketujuh bangsa Israel waktu itu. Dan mengikut 1 Raja 16 ayat 30, Raja Ahab berbanding dengan sesiapa yang sebelumnya melakukan lebih banyak kejahatan di mata Tuhan. Yang menarik, sebelum Raja Ahab ada satu rekod dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 25 yang menyatakan Raja Omri lebih banyak melakukan perbuatan jahat daripada sesiapa yang sebelum itu. Raja Ahab ini bukan sembarangan ini. Dia ini lebih daripada yang lain. Dari segi linguistik, ini superlatif maha terjahat. Untuk mengimbas senarai keturunan Raja Ahab ialah anak Raja Omri. Apapun sambung cerita kisah Nabi tidak sebut nama tadi. Ayat ke-39, Raja Ahab melintas. Nabi itu berseru kepadanya, Paduka yang mulia, pada waktu saya sedang bertempur di medan perang. Motif Nabi ini untuk luka adalah berselindung pada identiti sebagai seorang askar di medan pertempuran. Sambung cerita. Seorang askar membawa saya seorang musuh yang ditawan. Dan askar itu berkata, jaga tawanan ini baik-baik. Pastikan dia tidak lepas lari. Kalau dia lari, kamu akan dibunuh, menggantikan dia atau membayar 3.000 uang perak. Alkitab bahasa Inggris kebanyakan menyebut 1 talent of silver. Dan bukan 3.000 uang perak. Alkitab Melayu bukan saja menerjemahnya, tapi juga memberi tukaran nilainya. Istilah talent adalah dalam bahasa Ibrani ialah kikar. Istilah bahasa Greek ialah talanton. Saya akan gunakan talanton sebab bunyi dia macam bahasa dusun, bahasa ibunda saya. Di perjanjian baru, talanton ialah nilai mata uang. Tapi dalam perjanjian lama, seakan-akan talanton ini pakai untuk mengukur berat logam bernilai seperti emas, perak. Jadi di sini kita pahami talanton ialah unit mengukur berat pada zaman purbakala. Tetapi sekarang talanton sudah hilang penggunaannya. Macam juga unit pikul, kati, tahil, dan cupak di Malaysia. Kamu yang di bawah 30 tahun umur tidak kenal ini kati dan tahil ini. 1 kati 16 tahil. Di Malaysia sistem imperial itu ditukar kepada sistem interbangsa pada sekitar 80-an. Talanton. 1 talanton beratnya sekitar 35 kilogram. Kemarin kitgo.com memaparkan bahwa harga perak ialah $21 atau 90 ringgit 1 ounce. 1 kilo adalah lebih kurang 35 ounce, berarti 3.150. Dalam cerita ini menyebut talanton, maka 1 talanton ialah 35 kg, lebih kurang 110.250 ringgit. Ini berat ini. Ada komentari yang menganggar bahwa 1 talenta adalah gaji untuk seorang pekerja selama 20 tahun.
Balik kepada kisah tadi. Dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 40. Tetapi kemudian ketika saya sedang sibuk, orang itu melarikan diri. Dan raja menjawab, engkau sudah menjatuhkan hukumanmu sendiri. Kau harus menanggungnya. Ayat 41. Nabi itu membuka pembalut mukanya, lalu raja mengenal dia sebagai seorang nabi. Dalam 1 Raja-Raja, ini ialah pertemuan kali ketiga Raja Ahab dengan Nabi Tuhan. Pertemuan kali ketiga di antara 5. Maksud saya pertemuan yang paling membawa kesan. Pertemuan yang paling happening. Pada pertama kali Raja Ahab bertemu dengan Nabi Elia. Mungkin Anda ingat cerita itu, yaitu sewaktu Elia memberi amaran bahwa akan berlaku malapetaka kemarau teruk. Kali kedua, dengan Nabi yang juga tidak disebut namanya. Terdapat dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 22. Maka berkatalah Nabi itu kepada Raja Ahab, inilah yang dikatakan Tuhan. Orang yang kuperintahkan supaya dibunuh telah kau biarkan lolos. Karena itu kau harus mati sebagai gantinya. Tenteramu akan hancur karena telah membiarkan tentera musuh melarikan diri. Raja Ahab ditelan perintahnya sendiri. Apapun ide utama perkongsian ini ialah konsep sibuk. Ketika saya sibuk, orang itu melarikan diri. Bukan karena kurang upaya, bukan karena telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Cuma sibuk. Ketika saya sedang sibuk. Dan ia satu sebab yang bernas, masuk akal, bukan alasan yang pincang. Tetapi satu tanggungan yang diabaikan. Satu tugas tidak dipenuhi. Satu kerugian pahit yang terpaksa ditanggung. Kita berada dalam dunia yang sibuk. Waktu lapang pun kita sibuk. Konon kita tidak mau membazir masa. Konon mau mengisi setiap saat kehidupan. Mau menangkap setiap peluang. Tidak mau sesaat pun tersadai. Kita sibuk. Tapi dalam naratif kisah Raja Ahab, jelas sekali kesibukan bukan alasan yang boleh digunakan pakai. Kesibukan sesuai untuk mengisi masa lapang. Tapi mampu merampas peluang untuk hal yang lebih baik. Ramai orang di antara kita yang sibuk untuk diri sendiri. Tidak kurang yang sibuk untuk gereja. Di sekeliling kita, alam ini sibuk. Sibuk untuk Tuhankah atau sibuk bersama Tuhan? Sibuk bekerja untuk Tuhankah atau sibuk bekerja dengan Tuhan? Nabi yang tidak disebut namanya ini hebat. Kenapa? Sanggup dipukul luka untuk menyampaikan satu berita pengajaran kepada Raja Ahab. Satu berita kesadaran kepada seorang raja. Pada waktu ini, cepat sekali kita dibuai lalu terpahat pada kisah seorang nabi yang berbuat demikian untuk kamu dan saya. Yang sanggup luka, ditikam, dipakui, dihina, lalu mati untuk kamu dan saya. Dengan parut di tangannya dan di kakinya dan dirusuknya, entah berapa parut di kepalanya oleh mahkota duri. Yesus menunggu jalanan yang sering kita lalui untuk membawa kesadaran kepada kita. Kita berhak untuk sibuk, namun jika kita sibuk lalu hilang jiwa ini, maka ia adalah satu kerugian yang besar dan kekal. Apakah yang kita sanggup buat untuk kita sendiri karena Yesus? Apakah kita akan sanggup untuk memilih pilihan yang lebih penting, yang lebih berkekalan hasilnya karena Yesus? Yesus sanggup melakukan segalanya demi kita. Apakah ada yang harus kita sisihkan karena Yesus demi untuk keselamatan jiwa kita? Rabi Zacharias pernah menceritakan kisah Henry Nouwen, seorang profesor psikologi di Harvard University. Nouwen ada menyatakan kepada teman rapatnya yang dia ini berkecenderungan sebagai homoseksual. Tetapi Nouwen melawat museum yang memaparkan lukisan bertajuk The Return of the Prodigal Son, hasil lukisan Rembrandt. Ini ialah cerita anak yang hilang. Ya, kita tahu ceritanya. Dia adalah anak yang menghabiskan segala pemberian bapaknya, yang memang haknya sebagai anak sulung. Anak yang kembali kepada bapaknya untuk menjadi kuli, tapi disambut dengan pesta syukur dan puji-pujian. Kita tahu ceritanya. Henry Nouwen
menatap pada lukisan itu bukan 1 jam, tapi 3 jam. Dan ia mengubah cara pikir dan kehidupannya. Dia balik ke Harvard, bersara, kemudian bekerja di pusat pemulihan pesakit mental di Toronto, Kanada. Nouwen mengaku berkecenderungan sebagai homoseksual, tapi juga dia menegaskan bahwa walaupun betapa susah untuk menahan kecenderungan dan nafsunya, dia tidak pernah melakukannya demi Yesus Kristus. Buku The Inner Voice of Love ialah jurnal pribadi Nouwen yang dicetak lewat. Teman-temannya bertanya, untuk apa menyembunyikan penderitaan Anda daripada banyak orang yang telah dipupuk oleh tulisan Anda? Teman-temannya beralasan lagi, mungkin pergolakan dalaman sengit yang kamu lalui tentang hal-hal rohani dapat membantu orang lain. Izinkan saya memetik beberapa kalimat dari bukunya. Bagaimana membiarkan kesengsaraan supaya bertukar menjadi kesengsaraan sejagat. Menurutnya, kita berdendam karena seseorang menyakiti kita pada suatu ketika dan satu tempat. Maka kita tergoda memikirkan bahwa kesengsaraan itu milik kita. Selagi kita menumpukan perhatian pada waktu, tempat, dan orang yang menyakiti kita, kita gagal melihat kesengsaraan itu adalah kesengsaraan sejagat, masalah dunia. Untuk melepaskan diri kita dari kesengsaraan itu, kita harus asingkan diri kita dari memikirkan orang, tempat, dan waktunya. Putuskan rangkaian elemen tersebut. Saya, orang lain, tempat, dan waktunya. Kesengsaraan itu akan hilang impaknya. 2-3 tahun yang lalu, saya melawat lokasi perkemahan yang pernah menjadi lokasi Pathfinder Campori SAUM. Dan saya berdiri di situ dan coba mengimbas persahabatan, interaksi di antara ratusan ahli Pathfinder yang berhimpun selama lebih kurang 5 hari di tempat itu. Saya ada di situ pada waktu itu, namun saya tidak terasa suasana yang sehebat waktu Campori tersebut. Sebab satu elemen yang kurang, ahli Pathfinder. Lalu hilang impaknya. Untuk melepaskan diri kita dari kesengsaraan itu, kita harus asingkan diri kita dari memikirkan orangnya, tempatnya, dan waktunya. Bila kita lakukan itu, kesengsaraan itu bukan lagi milik kita. Untuk apa juga kita mau menuntut hak milik terhadap kesengsaraan? Menurut Nouwen, kesembuhan dari kesengsaraan berputik dari waktu kita menganggap bahwa kesengsaraan itu bukan masalah saya, tapi ia adalah kesengsaraan dunia. Lepaskan. Tetapi kemudian saya selalu sibuk. Lalu orang ini melarikan diri. Jangan sampai ia berbunyi karena saya sibuk, saya kehilangan. Penonton sekalian, saya sudah sampai di penghujung perkongsian ini. Nabi yang tidak disebut nama ini adalah hebat. Dia sanggup dicederakan, dipukul, untuk menyampaikan satu amaran, satu message, satu perutusan, satu hadiah yang berkekalan. Jangan sampai kita terlalu sibuk, lalu kehilangan Yesus. Dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 43, Raja Ahab pulang dengan hati yang kesal. Jangan sampai kita kehilangan fokus pada keselamatan kekal jiwa kita. Jangan sampai yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami meminta supaya Roh Suci Tuhan akan terus menuntun kehidupan kami. Kami tidak mau sibuk dengan kesibukan duniawi. Biarlah kami kekal berpegang teguh pada janji Tuhan yang kalau kami percaya Tuhan akan mengampuni dosa kami. Bawalah kami bersama Tuhan kembali ke surga pada waktu kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saja program Mimbar Pengharapan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk bersama kami lagi pada siaran seterusnya. Ingatlah firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sahaja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Marilah kita menjadi pelaku firman dan hidupkanlah kebenaran yang kita temukan di dalam kehidupan kita setiap hari.
Semoga Tuhan memberkati sahabat semua dan sehingga kita bertemu lagi.